Sekarang kita lanjutkan dengan membahas tekanan-tekanan pada tanah ya. Jadi materi ini merupakan masih merupakan bagian dari soil properties ya. Jadi kita kemarin di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana kita mengetahui sifat-sifat tanah. Nah, pada kuliah kali ini kita akan secara lebih jelas mencoba membahas apa yang menyebabkan misalnya terjadi longsor dan seterusnya ya. Dan itu semua kita dapat gambarkan ya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi oke, sekarang kita gambarkan bahwa kita memiliki, ini adalah permukaan tanah ya. Oke, jadi ini di permukaan tanah ya. Kemudian kita gambarkan ya, misalnya di dalam tanah tersebut ya. Jadi diasumsikan memiliki dimensi ya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter pada kedalaman Z ya. Oke. Maka bisa kita gambarkan bahwa apa yang terjadi pada 1 meter kubik tanah ini, tekanan pertama akan datang dari atas. Oke, karena kalau Anda kembali mengingat teori sedimentasi, mengapa tanah semakin dalam, dia semakin kompak ya. Oke, karena apa? Karena itu ada pembebanan di atasnya. Itulah yang disebut dengan proses litifikasi. Nah, kemudian tanah tersebut juga dia memiliki tekanan dari arah yang lain. Ya, dari arah kiri ataupun dari arah kanan. Jadi sebetulnya ini kan dalam bentuk 3 dimensi ya. Oke, dari arah kiri ataupun dari arah kanan, sehingga kita memiliki gambaran kira-kira 3 arah tersebut ya. Namun dalam pemodelan, jadi untuk lebih memudahkan hal tersebut, maka kemudian cukup digambarkan dalam 2 dimensi ya. Ya, meskipun sekarang banyak model-model yang sudah menggunakan 3 dimensi, tetapi kita mulai dulu dengan filosofi dasar, yaitu dalam pendekatan 2 dimensi ya. Jadi pada kedalaman Z ya, pada kedalaman Z tersebut, maka tanah memiliki ya, tekanan butiran tanah ini memiliki tekanan dari atas ya, sigma vertikal dan sigma horizontal. Jika Anda belajar di geologi struktur, misalkan tensor selalu mengatakan sigma 1, sigma 2, sigma 3 ya. Nah, dalam hal ini juga kita gambarkan sigma vertikal dan sigma horizontal. Oke. Nah, kalau kita gambarkan kembali dengan menggunakan pendekatan bahwa di dalam tanah tersebut terdiri atas 3 bagian ya. Oke, jadi kalau kita ambil bagian ini ya, kita perbesar dalam bentuk seperti ini, kita tahu bahwa dalam tanah tersebut kan terdiri dari material tanah sendiri ya. Ini material tanah sendiri ya. Oke. Ini material tanah. Oke. Ini material tanah. Kemudian diantaranya juga terisi oleh air ya.
Oke, ini terisi oleh air kan? Anda ingat kembali. Oke, ini air nih kan water ya, ini water dan juga dia memiliki udara. Nah, gaya-gaya juga kemudian yang ada beban di atasnya, load ya, karena tadi kita lihat di sini ada permukaan. Ya, oke. Sehingga sekarang kita akan membagi ya, pada akhirnya kita akan membagi ya, untuk kondisi ini maka tekanan pori atau pore water pressure ya, dan tekanan efektif. Jadi kita menurunkan dulu ya, jadi distribusi ya, distribusi beban ya kita sebut dengan efektif stress. Jadi sigma aksen ini adalah efektif stress. Ini efektif stress ya. Kemudian kita hitung itu sepanjang garis yang ini, dari X ke X ya. Oke, jadi perhitungan di sini terbagi menjadi dua, efektif stress dan pore water pressure atau U. Anda masih ingat kembali ya, pore water pressure. Oke, ya. Jadi dari gambar tersebut, dari kondisi ini ya, nanti pada saat kita mempelajari stress on soil ya, stresses in soil, itu bisa terbagi dua. Yang pertama adalah akibat air tadi ya, water, jadi ini akibat dari air. Dan yang kedua itu akibat pembebanan, load ya. Jadi Anda lihat di sini ya, ini akibat loadnya. Oke, yang kedua akibat dari air atau gaya tekan air tadi ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kemudian ketika kita mempelajari stresses in soil, kita bagi ke dalam dua. Seperti apa? Oke, jadi berdasarkan gambar tadi, kita bisa membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah akibat air ini, yang sebelah sini, stress, effective stress and pore water pressure. Ya, kuliah kita hari ini lebih banyak membahas pada sisi yang sebelah sini. Oke. Dan yang kedua adalah stress distribution soil due to surface load. Jadi bagian yang sebelah ini, bagian yang sebelah satunya lagi, ya, bagian yang sini, ya, ini kita bicara akibat pembebanan di atasnya ya. Oke. Jadi misalnya ya, misal untuk yang di sini kalau kita fondasi, kemudian kita bangun jalan dan seterusnya. Sementara bagian yang sisi sebelah sini, ya, yang sisi sebelah sini, ini kita bisa katakan ini innatural ya dulu ya. Misalnya kasusnya nanti kita bicara slope stability lah. Karena saya lihat kebanyakan Anda mengambil bagian dari sini. Nah, ketika kita bicara ini untuk air sendiri, yang pertama itu pun kita bisa bagi ke dalam 4 ya, 4 bagian. Pertama jika tidak ada aliran, ya. Yang kedua jika air dari atas, yang ketiga jika ada tekanan air dari bawah, dan yang keempat ya, ini ketika terjadi perubahan ya, ketika terjadi perubahan dari kondisi unsaturated ya, unsaturated atau tidak jenuh air menuju saturated ya. Ini. Oke. Jadi di dalam berikutnya saya akan bahas satu persatu mengenai bagaimana tekanan pada tanah untuk keempat kondisi ini ya. Terutama kita bagi dulu kepada yang 3 kondisi ini, 1, 2, dan 3, sementara bagian keempat ya. Jadi pada sebelum kita bicara yang bagian terakhir yang keempat ini, kita harus memahami dulu 3 bagian di atasnya. Sedangkan untuk bagian yang sebelah sini, untuk yang akibat load, nanti kita akan bahas di masalah compressibility ya, ataupun nanti di compaction ya.
Oke, tuh. Itu bagian pertama dari kuliah ini.